Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk bisa kembali hadir di majelis ilmu, majelis kajian, majelis taklim Al-Mulk Perbankan Daerah Maluku di penutup tahun 2025. Allah masih memberikan kita kesempatan, waktu, kesehatan untuk sama-sama di saat ini. Ya, Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, untuk materi kajian hari ini, ya istilah kata, bolehkah memaksa anak perempuan menikah dengan orang yang tidak disukainya? Untuk materi hari ini, kita akan bersama dengan Ustadz Zulkifli Farozai, MPD, SPDI, MPDI. Beliau akan mengkaji materi ini. Sejauh mana sih Islam mengajarkan hal ini? Kepada Ustadz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Fadli jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pertengahan Jumadil Akhir ya, kita sudah kembali lagi berkumpul untuk berjumpa dalam Majelis Ta'lim Al-Mulk untuk pembahasan yang saya rasa Pak Fadli ini dia akan menguras sedikit emosi kita karena bahasanya memaksa. Semoga nanti apa yang kita ini dari memaksa anak perempuan untuk menikah dengan lelaki yang disukainya ya, ini menjadi bekal ilmu kita yang bermanfaat dan nantinya akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat insyaallah. Salam taslim untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Kita berharap mendapatkan syafaatnya. Bapak Fadli dan jamaah, ada dua kata penting sebenarnya di pembahasan kita. Satu, memaksa. Dua, pada lelaki yang tidak disukai, yang tidak disukai. Sudah dipaksa, tidak dia suka juga ya. Ini agak sedikit berbahaya sebenarnya Pak Fadli. Saya ingin mulai dari kesimpulan terlebih dahulu Pak Fadli. Kalau selama kita gunakan kata memaksa, biasanya itu hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang punya atau terlalu banyak belajar tenaga dalam. Orang-orang yang kepentingan ataupun kecerdasan IQ-nya rendah, itu biasa dia pakai kata memaksa. Terlalu banyak yang dipaksa. Juga ini kesimpulannya Pak Fadli. Kita mulai dari kesimpulan biar sudah jelas apa yang nanti yang kita bahas. Bahwa dalam agama kita itu kata memaksa itu sangat dihindari, bahkan tidak dipakai. Kata ikrah atau kata ijbar itu tidak dipakai untuk hal-hal yang sifatnya dia berkaitan dengan hal-hal pilihan atau private kita, hal-hal privacy. Misalnya gini Pak Fadli, apa yang paling tinggi daripada agama? Bahkan dalam hal agama saja, dalam hal ingin menyembah Allah saja, Allah tidak pakai kata memaksa. Ini tidak ada yang lebih tinggi lagi daripada itu. Kan hubungannya erat sekali dengan kita menyembah. Tapi di bab itu saja Allah bilang, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi kata memaksa ini, kata memaksa itu adalah kata yang tidak digunakan sebenarnya diksinya dalam agama dalam hal-hal yang private. Bahkan agama saja kita tidak boleh memaksakan.
akhirnya juga kita akan temukan banyak hukum-hukum yang muncul karena ingin melindungi kemerdekaan kita. Kemerdekaan kita memiliki hidup, maka agama punya hukum yang namanya hukum kisos. Siapa yang melakukan pembunuhan, maka dia dibalas juga dengan hal yang serupa. Ya. Siapa yang kemudian menghilangkan nyawa, maka dia juga punya peluang untuk dihilangkan nyawanya ketika syarat dan ketentuannya cukup. Begitu. Ketika Allah Subhanahu wa taala atau agama ini ingin menjaga kemerdekaan harta kita, maka ada hukum yang namanya had, mencuri atau potong tangan bagi orang yang mencuri. Jadi kita merdeka memiliki harta, kita merdeka memiliki hidup ini, kita merdeka memilih agama kita, itu semuanya dilindungi oleh syariat. Nah, begitupun dengan ketika seseorang ingin memilih pasangannya, maka dia berhak secara mutlak untuk menentukan yes atau no, begitu. Jadi Pak Fadli, itu hal yang mutlak terjadi atau hal yang sudah absolut lah, ya, tidak bisa lagi ditawar bahwa dia adalah kemutlakan. Kita tidak boleh memaksa orang memilih pasangannya. Nah, memilih pasangan itu sesuatu yang tidak boleh dipaksa. Nah, begitu juga dengan dampaknya Pak Fadli. Kalau kita bicara tadi tidak boleh dipaksakan, kenapa? Karena bisa jadi dampak daripada memaksa itu ketiadaan tujuan atau kehilangan nanti kita pada tujuan pernikahan. Kita kan mau menikah ini, kalau dalam Al-Quran di surat Rum ayat 21 kan jelas ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Agar supaya kita menikah tadi itu agar apa? Agar litaskunu ilaiha, agar kita punya sakinah. Nah, bagaimana ceritanya mau dapat sakinah atau ketenangan tadi itu, sedangkan dia modal pertamanya saja dia tidak punya. Modal kerelaan, modal kesukaan, modal kegandrungan itu dia tidak miliki. Maka tentu tujuan dari pernikahan itu tidak akan terpenuhi. Apalagi kalau misalnya kita mau lanjutkan ayat itu pada mawaddah warahmah. Mawaddah itu kan cinta yang menggebu. Mana mungkin dia mau punya cinta yang menggebu sedangkan dia dipaksa. Bagaimana dia mau warahmah nanti di saat tua dia tetap akan melayani dengan setulus hati sedangkan tidak ada bekal kerelaan. Gitu. Jadi ini masalah Pak Fadli, masalah. Jadi tidak boleh kita melakukan atau memaksa seorang perempuan untuk menikah pada laki-laki lagi yang dia tidak sukai. Jadi jamaah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang pertama. Jadi kesimpulannya sudah kita punya Bapak Fadli. Ternyata jamaah Bapak Ibu sekalian, menikah itu sebenarnya kalau berkaitan dengan kerelaan atau keridhaan, itu dia berkaitan erat pada tiga sektor, tiga sumbu. Satu adalah itu calon suaminya atau laki-lakinya. Laki-laki ya rela untuk menikah. Ya, dia memilih misalnya si fulana, itu dia suka atau dia rela atau dia ridho terkait dengan pilihan wanitanya. Atau yang dipilihkan untuknya. Kedua, wanitanya harus rela juga. Ketiga, walinya harus rela juga. Jadi tiga sumbu ini harus rela. Ada kerelaan calon suami atau laki-laki, ada kerelaan wanita atau calon istri, ada kerelaan wali. Tidak boleh dia atau tidak sah dianggap batal jika satu dari tiga kerelaan ini tidak muncul. Dianggap tidak sah Pak Fadli, dianggap batal. Bahkan di hukum positif kita itu dibatalkan di hukum, di depan hukum. Bahkan dipidanakan bagi orang tua ya, atau siapapun juga yang memaksakan orang untuk menikah. Begitu. Maka jamaah ini harus clear. Ada kerelaan ayah atau wali, ada kerelaan suami atau laki-laki atau kerelaan istri atau wanitanya. Jadi, nah karena di dalam riwayat kita temukan ya, dan ini menjadi kesepakatan para ulama disebutkan al-waliyu ya, ma'murun bin nazri
fi maslahatil mar'ah. Seorang wali itu dia dibebani tanggung jawab untuk melihat kemaslahatan pada masalah-masalah anak perempuannya. Tentu ini sebenarnya pendidikan ini kalau dia baik di semua sektor tadi, semua lini tadi, kita tidak akan muncul kata paksa. Anak tahu posisinya, ya orang tua juga tahu posisinya. Posisi orang tua itu melarang, itu bukan karena faktor-faktor yang tidak penting Pak Fadli, atau yang sebenarnya gugur. Faktor apa ya dia larang? Misalnya dia bukan dari suku kita. Kadang ada yang begitu. Nah ini dia akan gugur. Dan kalau di pengadilan anak ini atau calon suami istri ini dia mampu untuk datang ke hakim lalu mengatakan saya dilarang nikah karena calon saya bukan dari suku yang sama, maka hakim nanti akan bikin untuk dirinya pakai wali namanya wali adol. Wali adol itu adalah wali yang datang dari pengadilan yang ditunjuk oleh hakim karena orang tuanya gugur kewaliannya karena hal yang tidak penting. Itu bisa. Nah ini ilmu untuk perempuan. Bukan saya mengatakan ini kau yang lari, bukan. Jadi kalau ayah atau wali itu tahu posisinya, dia harusnya melihat kemaslahatan, dan kemaslahatan itu, kemaslahatan anak perempuan itu, dia bukan kalau dia mau menikah bukan karena tidak disepakati karena hal yang tidak penting kayak suku. Ada kan kalangan tertentu kalau nikah dengan suku ini kayaknya tidak bisa. Ini kayaknya ini hitam, ini merah, ini putih gitu. Atau karena kepemilikan harta misalnya kalau kita mau sebut yang lebih vulgar. Hartanya kurang gitu. Nah, ini tidak dilihat sebagai sebuah kemaslahatan. Tidak disebut sebagai sebuah kemaslahatan atau bahkan akan menggugurkan potensi kewalian daripada orang tua itu yang punya hak gitu. Jadi bagaimana yang dilihat penting itu? Penting itu adalah agamanya. Penting itu adalah kufunya. Kufu itu mungkin dari persoalan ilmu pengetahuan. Kufu itu misalnya dari persoalan kesepahaman mereka. Kufu itu mungkin dalam hal perasaan. Jadi begitu. Nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, seorang wali kalau dia paham posisinya tentu dia tidak memiliki alasan untuk menolak atau kata untuk memaksa. Begitu juga kalau pendidikan pada anak itu lengkap, maka tidak ada kata memaksa Pak Fadli. Oh dia tahu. Kenapa orang tua saya melarang saya dengan laki-laki ini? Dia ini adalah tukang pemabuk, misalnya pemabuk. Oh dia akhlaknya buruk. Oh dia menelantarkan orang tuanya. Oh dia adalah anak yang tidak berbakti. Oh dia track recordnya buruk. Maka tentu kalau orang tua melarang seperti ini dan pendidikan terhadap anak itu baik ya, lengkap, maka saya rasa tidak ada kata memaksa. Anak juga akan rela ketika dilarang, oh memang calon ini tidak akan maslahat untuk saya. Tidak akan membawa kebaikan untuk saya. Maka jamaah, jadi kayaknya kata memaksa itu dia hadir karena kita tidak cukup pendidikannya, baik itu para walinya atau itu untuk para calon mempelainya atau calon pasangannya. Itu tidak cukup ilmu. Tidak cukup ilmu untuk menentukan pilihan, tidak cukup kriteria, ya hanya bekalnya yang penting dia anak geng motor misalnya. Mohon maaf, ini saya juga geng sepeda ini pasaman ada geng sepeda di sini ya. Begitu kira-kira. Oh Pagilang geng motor ya. Mohon maaf. Misalnya bekalnya hanya itu ya. Tapi bukan di persoalan itu sebenarnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kata memaksa tadi itu kekurangan pengetahuan, kekurangan ilmu atau distribusi informasinya yang masih bermasalah. Bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan wa ankihul ayama minkum. Ini untuk para wali menjadi sebagai semacam perlindungan. Wa ankihul ayama minkum itu maksudnya adalah nikahkanlah perempuan-perempuan yang masih jomblo di antara kalian. Jadi memang tugas laki-laki, tugas seorang ayah, tugas kepala rumah tangga, tugas wali
itu adalah mencarikan pasangan untuk perempuan-perempuan di rumahnya. Itu tugas kita, yang laki-laki nih. Nah, tugas ini memang menjadi perlindungan untuk kita. Nanti kalau datang laki-laki, oh kita seleksi, kita selektif, itu benar. Tetapi dalam seleksi itu pun, kalau tidak disukai oleh anak gadis kita, anak perempuan kita, atau saudara perempuan kita, maka kita tidak boleh memaksakan. Begini ceritanya. Ini penting sekali, Pak Fadli, jamaah sekalian. Nabi itu punya anak namanya Zainab. Nabi punya anak paling tua, perempuan namanya Zainab. Sebelum Nabi jadi utusannya Allah, ya, belum jadi Nabi dari Rasul, ya, sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi utusan, Zainab ini dilamar sama seorang laki-laki namanya Abul As ibn Rabi. Lihat, Abul As ibn Rabi kemudian masuk ke rumah Nabi, bilang, wahai Nabi, saya ingin melamar anakmu. Ini Nabi loh, derajatnya Nabi. Ini bukan ayah biasa. Ini laki-laki paling mulia di permukaan bumi ini, itu Nabi tuh. Datang seorang laki-laki kemudian bilang, saya ingin melamar anakmu, ingin menjadikan dia istriku. Dengar bahasa Nabi. Saya saufa asta'zinuha. Saya akan minta izin padanya. Lihat bahasa Nabi. Saya minta izin dulu sama Zainab. Kalau dia suka, dia mau, saya kawinkan. Kalau tidak, maka mau bagaimana lagi? Ya kan? Nabi ini laki-laki paling mulia di permukaan bumi, dan tidak ada yang bisa kemudian mengklaim dirinya lebih suci dari Rasul. Ini minta izin dulu sama anak perempuannya. Wahai Zainab, Abul As datang untuk melamarmu, jadikan istri. Ya. Bagaimana pendapatmu? Lihat, ini untuk perempuan. Bagaimana refleks dari Zainab ketika ditanya, ada laki-laki suka kamu? Zainab bikin bagaimana? Zainab tidak berkata-kata kecuali dia tersenyum. Senyum dia. Disinilah hukum berlaku. Senyum perempuan, tabassumul mar'ati, senyum perempuan di saat-saat seperti ini adalah tanda dia suka. Jadi kalau kita dia kira-kira dia senyum gitu ya, itu berarti dia mau. Nah, Zainab ternyata senyum, dan akhirnya dia dinikahkan dengan namanya Abul As ibn Rabi tadi. Nikah. Ini cerita panjang bagaimana seorang laki-laki suci, laki-laki mulia tadi ini tidak memaksa, bahkan dengan banyak kepentingan-kepentingan yang suci juga, yaitu kepentingan agama. Lihat nantinya. Kemudian akhirnya muncullah perintah Al-Quran, atau muncullah wahyu bahwa Nabi ini menjadi Rasul, menjadi utusan. Kemudian Zainab bilang kepada Abul As, wahai Abul As, bapakku ya telah turun padanya wahyu, dan dia telah menjadi utusan. Dan aku tidak pernah mendustakan ayahku. Dan aku tidak pernah mendustakan ayahku. Zainab bilang. Kemudian Zainab bertanya kepada Abul As, bagaimana pandanganmu? Lihat, Abul As punya jawaban. Wahai Zainab, saya takut pindah agama ini, memeluk agama ayahmu. Nanti orang-orang bilang saya pindah agama karena kau. Saya pindah agama karena kau. Pak Fadli, lihat jawabannya perempuan yang soleha nih ya. Perempuan berkelas punya jawaban nih. Zainab bilang pada Abul As, wahai Abul As, kalau bukan kau pindah karenaku, maka karena siapa lagi? Apakah tidak cukup karena aku ini kau pindah? Tapi Abul As tidak bergeming dan tetap memeluk agama moyangnya. Pada zaman itu, pada saat itu belum ada turun hukum boleh atau tidak bolehnya perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non muslim. Belum ada hukum itu, belum turun. Sehingga Nabi punya anak menikah dengan laki-laki yang tidak beriman padanya atau belum beriman padanya. Lihat ini. Kemudian terjadilah peristiwa hijrah. Setelah hijrah itu Rasulullah SAW terjadi peristiwa perang Badar
di tahun kedua Hijriah. Nah, Nabi kemudian berhadap-hadapan dengan menantunya yang Abul As ini, Ibn Rabi. Zainab kemudian gundah. Dia bilang apa? Ya Allah, menangkanlah ayahku dan selamatkanlah suamiku. Tidak ada pilihan. Singkat cerita Pak Fadli, Abul As itu nanti jadi tawanan perang. Tawanan perangnya Nabi. Abul As ini menantunya jadi tawanan perang Nabi. Dahulu kalau kita punya tawanan perang, keluarganya boleh datang membawa semacam bayaran, jaminan begitu, ya, tebusan. Lalu tibalah suatu saat Zainab itu mencari apa yang kira-kira bisa menembus Abul As. Dia temukan kalung. Kalung itu akhirnya dikirimlah kepada Rasulullah SAW untuk menjadi tebusan bagi Abul As. Lewat satu, oh ini untuk siapa? Oh ini untuk fulan. Kemudian lewatlah tebusan untuk Abul As, yang itu adalah sebuah kalung yang Nabi SAW tahu bahwa kalung itu adalah kalungnya Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah SAW. Nabi kemudian ketika lewat kalung ini, langsung kemudian Nabi bertanya, siapa yang kirim kalung ini? Sesungguhnya saya tahu kalung ini miliknya siapa. Tapi Nabi bertanya, siapa yang kirim kalung ini? Kemudian sahabat menyahut, wahai Rasul, itu adalah kiriman dari Zainab, anakmu, untuk menebus yang namanya tadi suaminya Abul As. Kemudian Nabi menangis. Nabi menangis, ya. Saking ingat kembali cintanya, ingat kembali romansanya, ingat kembali perjuangannya bersama dengan Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Nabi bilang, maukah kalian? Ini satu-satunya tawanan yang mendapatkan hukum berbeda atau perlakuan berbeda. Maukah kalian membebaskan Abul As, lalu mengembalikan kembali kalung ini kepada Zainab, kalung ibunya kepada Zainab? Akhirnya para sahabat bersepakat, ya sudah, dibebaskan Abul As, lalu kemudian dipulangkan kembali kalungnya Zainab. Lihat, apakah sampai peristiwa ini Nabi memaksa Abul As untuk masuk Islam? Atau memaksa Zainab, anaknya, untuk sudah ceraikan suamimu? Apakah ada? Sampai di detik ini, berapa tahun lamanya jamaah Nabi pada posisi ini? 26 tahun. Zainab dan Abul As itu menikah sepanjang 26 tahun. Sampai kemudian muncul ayat Al-Quran yang melarang wanita muslimah bersuamikan laki-laki muslim. Lalu kemudian Zainab, kemudian Nabi sendiri yang masuk kepada Abul As bilang, wahai Abul As, telah turun padaku ayat, apakah kau mau mengembalikan Zainab padaku? Maka Zainab kembali pada Rasulullah SAW, tapi kemudian akhirnya Abul As ikut kepada Rasul dan masuk Islam. Tidak lama setelah itu Pak Fadli, Zainab wafat. Tidak lama setelah masuk Islamnya Zainab wafat. Lalu kemudian Abul As menangis, ya. Kemudian Abul As merasa pilu karena Zainab wafat, sedangkan dia baru saja masuk Islam. Jamaah, ya, nilai-nilainya bagaimana? Nabi sampai detik itu pun tidak pernah memaksa Abul As untuk masuk Islam atau membuat hubungan rumah tangga Zainab dengan Abul As itu pisah, atau memaksakan kehendak Zainab, ya, atau memaksakan kehendaknya untuk kemudian memisahkan keluarga Zainab. Itu tidak terjadi. Nah, apatah lagi kita hanya orang biasa-biasa ini. Kata memaksa tadi itu tentu tidak lebih, ya, tidak lebih berhak kita gunakan kata itu untuk anak-anak kita. Meskipun tadi kita sudah bahas ada porsi seorang wali, ada porsi seorang ayah, ada kemudian posisi di mana seorang anak harus menyesuaikan. Ini Pak Fadli yang perlu kita pertajam, ya. Nah, terakhirnya sebelum kita masuk ke wilayah Maghrib, sebentar lagi ya Pak Fadli, ya. 3 menit lagi. Ini tadi kita sudah bicara tentang anak Nabi. Nah, bagaimana dengan seorang wanita yang dia benar-benar suka laki-laki? Pada awalnya dia itu sebenarnya suami istri Pak Fadli. Pada awalnya ceritanya dia suami istri. Tapi kemudian mereka terjadi perkelahian, kemudian berpisah, lalu dia pengen balik lagi. Dia pengen rujuk.
Tapi orang tuanya ini dia tidak mau. Dia tidak mau, dia larang. Nah, pada posisi itu ada anak kita, dia sudah menikah, terjadi persengketaan di antara keduanya. Bagaimana posisi orang tua ini? Bagaimana posisi kita? Sikap kita bagaimana? Quran bilang, bagaimana kata Quran? Fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna idza taradau bainahum. Jangan sekali-kali engkau larang perempuan tadi untuk kembali dengan suaminya jika terjadi keridhaan di antara mereka. Makanya hukum di kita itu adalah ketika kita menikah di hadapan hakim, cerai pun juga di depan hakim. Sebanyak-banyaknya kata talak yang kita ucapkan di luar hukum, di luar pengadilan, itu tetap dihitung satu di hadapan hakim. Paham ya? Misalnya si fulan bilang ke istrinya, saya ceraikan kau talak 3. Saya ceraikan kau, saya ceraikan kau, saya ceraikan kau, atau begitu kira-kira dia punya model bahasa. Kata cerai 3 kali ini atau talak 3 ini, itu tetap tidak dihukumi cerai kecuali dia masuk di hadapan hakim. Nah, di hakim pun yang mereka akan usahakan pertama itu adalah mediasi untuk tetap membaik. Betapa kita itu didorong ya, dirancang untuk agar supaya kita terus membersamai kehidupan pasangan kita. Dan kalau mereka sama-sama suka, saling suka, maka mereka diharuskan untuk atau dibolehkan untuk melanjutkan, dan orang tua tidak boleh memaksa untuk berpisah. Satu cerita memang terkait dengan perintah untuk menceraikan itu adalah perintah atau cerita tentang pelajaran. Suatu hari Zaid bin Harithah, zaman dulu ada namanya anak angkat. Kita punya juga anak angkat. Zaid bin Harithah ini saking dekatnya dengan Rasulullah SAW sehingga dia sudah dianggap seperti anak kandung, diangkat oleh Nabi menjadi anak. Nah, Zaid bin Harithah ini punya istri. Lalu muncullah perintah hukum agar supaya Zaid bin Harithah menceraikan istrinya. Kenapa Nabi menyuruh Zaid bin Harithah untuk menceraikan istrinya? Untuk memberikan pelajaran pada kita semua bahwa mereka punya status tetaplah anak angkat atau orang tua angkat atau orang lain, sebenarnya tidak ada hubungan nasab di sana. Sehingga ketika Nabi perintahkan untuk menceraikan, di dalam Al-Quran tertulis nama Zaid. Falamma qada Zaidun watara zawwajnakaha. Begitu. Setelah Zaid menceraikan istrinya, kami menikahkan engkau dengan istri Zaid. Apa maksudnya? Agar kita semua tahu bahwa tidak ada kait-mengait antara anak angkat dengan ayah angkat. Istri dari anak angkat ketika selesai dia diceraikan oleh anak angkat tadi itu, boleh dinikahi oleh ayah angkatnya. Karena tidak ada hubungan nasab di sana. Nah, itu saja yang menjadi cerita untuk menjadi pelajaran bagi kita. Tapi kemudian kalau ada yang ingin rujuk kembali, ingin bersatu kembali, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita untuk membuat mereka terpisah. Entah karena alasan apapun. Alasan karena hidungnya 2 atau kepalanya 3, tidak ada alasan itu. Saya rasa sampai di sini dulu Pak Fadli dan jamaah, semoga bisa dipahami terkait dengan memaksa dan memaksa wanita menikah pada laki-laki yang tidak dengan laki-laki yang tidak disukainya. Mohon semoga dimengerti. Terima kasih. Baik Ustaz. Kita akan break sebentar untuk sholat maghrib. Setelah itu kita akan lanjutkan sesi kedua dan mungkin akan ada tanya jawab seputar hal ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sholat maghrib berjamaah. Kita akan lanjutkan beberapa menit untuk kajian kita hingga selesai nanti. Jadi tadi kita sudah membahas kesimpulan ya Ustaz. Kalau Ustaz bilang kesimpulan dari materi yang kita bahas, bahwa ternyata memang dalam Islam
memaksakan anak gadis untuk menikah dengan orang yang tidak disukainya dilarang dalam agama. Namun ada hal-hal yang mungkin saja bisa menjadi larangan dari seorang ayah atau wali karena beberapa kriteria yang tadi Ustadz sudah sampaikan. Mungkin karena kelakuan atau sifat dari orang tersebut, ataupun kondisi orang tersebut yang mungkin, mohon maaf, dari sisi kesehatan ya Ustadz, kalau sudah diketahui bahwa ternyata yang bersangkutan memang punya hal-hal yang tidak ini dan orang tua punya hak untuk melarang. Namun Ustadz, dalam kondisi yang ada saat ini, dan mungkin sudah sering kali juga kita dengar, terkadang orang tua, terutama ayah, yang masih memaksakan keadaan dan kondisi ini, yang mungkin juga sudah pernah saya tanyakan, sehingga kondisi ini menjadikan terkadang seorang anak gadis dia akan minta perlindungan ke kakaknya atau adik laki-lakinya atau saudara dari ayahnya yang sekandung untuk kasih kawin beta dulu, papa sing kasih izin, ayah atau abah sing kasih izin. Dan ini yang kadang-kadang terjadi, mohon maaf yang tadi Ustadz sampaikan, masalahnya sepele, bukan satu suku, dan mohon maaf uang masuk sing sesuai dengan orang tua punya keinginan. Dan itu yang memang seringkali terjadi. Seorang laki-laki, mohon maaf, ketika dia mau melamar istri, yang akan menjadi persoalan di situ. Kadang-kadang dia sudah dengar dari jauh-jauh hari, dia pun bini bilang, calon istrinya atau pacarnya bilang, anak gadisnya itu bilang, beta pun keluarga sing ada yang kawin dengan sepung suku, baru beta. Dan itu kadang-kadang menjadi halangan. Atau yang papa dan mama bilang beta dengar tuh mesti 150. Ya, kita tidak bisa memungkiri ini hal yang terjadi saat ini. Kita ngomong satu suku, ternyata semua berlaku saat ini. Tidak lagi cuma terkait dengan satu suku, tapi semua berlaku. Dan kadang-kadang kita dengar, saya kadang-kadang kalau ngantar orang ikut keluarga, ngantar orang masuk minta, cuma ngomong, do minta 200. Ih, kayak 200 juta nih jatuh dari langit gitu, jatuh gitu ya. Nah, bagaimana Ustadz dengan kondisi-kondisi seperti ini? Sehingga seorang anak gadis harus meminta perlindungan dari keluarga-keluarga yang lain selain orang tuanya. Ya, bagaimana Ustadz? Baik Pak Fadli, jamaah sekalian, memaksa tadi yang kita bilang itu kan sebenarnya kita melanggar ketentuan-ketentuan hukum. Memaksa juga sebenarnya dia bagian dari melangkahi hak-hak Tuhan. Tuhan saja tidak memaksa, kita sebagai manusia memaksa begitu. Jadi kalau kita ambil satu kata kunci, memaksa itu sama dengan kejahatan. Memaksa itu adalah kejahatan eksploitatif ya, seseorang pada orang lain, gitu itu memaksa. Jadi kalau terjadi case-nya seorang wanita dia pengen nikah lalu tidak diizinkan oleh wali utamanya, akhirnya dia mengambil wali turunannya, apakah dibolehkan atau tidak? Pertama, sebenarnya secara tingkat leveling wali Pak Fadli, yang utama itu adalah ayahnya. Nanti ketiadaan ayah ataupun izin ayah ataupun perwakilan ayah itulah, misalnya dia serah terimakan kewaliannya kepada turunannya ataupun wali yang lebih levelnya di bawah dia, maka itu baru dianggap serah terima itu sah, baik nanti melalui lisan maupun tulisan atau isyarat. Tapi kalau case-nya itu terjadi karena sesuatu yang dihindari, lalu kemudian
walinya juga sebenarnya tidak memberikan isyarat apapun baik tulisan maupun lisan untuk menyerahkan kewalian utamanya tadi kepada pihak lain, maka secara hukum dia masih ada yang membatasinya Pak Fadli secara hukum. Secara hukum agama leveling tadi itu tidak bisa dilalui karena masih ada. Dia kemudian hilang ataupun tidak berlaku kecuali dia sudah tidak ada. Atau dengan melimpahkannya pada orang lain karena alasan tertentu. Itu baru boleh. Nah, namun kalau kisahnya sudah mengarah pada hal yang kemudian berdampak pada kemudaratan, maka lebih baik kita konsultasikan itu pada hakim. Saya lebih cenderung membawa ini kepada hakim agar supaya diberikan solusi. Nantinya apakah itu pakai wali hakim atau nanti pakai wali adal, atau pada dasarnya nanti diberikan mediasi antara anak dan orang tua sehingga mau kemudian mendatangkan hakim, tapi melangkahi leveling itu tidak dianjurkan. Tidak ada bahasan atau tidak ada peluang untuk kita melangkahi leveling itu tadi. Ayah misalnya kita hilangkan, kita gugurkan, kemudian kita ambil saudaranya atau anaknya atau saudara kita, maka tidak dibenarkan itu Pak Fadli. Nah, makanya kalaupun terjadi pernikahan sedangkan walinya tidak ridha, maka mending itu dibawa kepada hakim agar supaya datang hukum yang pasti bahwa dia tidak lagi menikah tanpa kerelaan hakim, begitu, atau kerelaan walinya. Saya rasa itu Pak Fadli. Berarti ini sama berlaku begini Ustadz. Anak perempuan, anak gadis, ayahnya meninggalkan dia. Dia tidak tahu di mana posisi ayahnya. Apakah ayah pengganti boleh menikahkan dia atau tidak Ustaz? Oh, ayah sambung. Ya. Ayah sambung tidak masuk dalam wali ya, baik secara nasab maupun secara perwakilan ya, tidak masuk. Karena secara darah dia tidak berkaitan. Nanti kemudian yang bisa jadi walinya itu adalah saudara-saudara bapaknya atau om-omnya, ya. Om-om bapaknya. Karena memang kalau kita bicara seperti ini aturan agama ya, iya, aturannya. Tapi memang pada banyak kenyataan ada yang melangkahi. Melangkahi. Ya. Sebenarnya tidak dibenarkan. Ya. Karena satu saat ketika ayahnya tahu dia kembali, dia membatalkan itu boleh. Boleh. Dia karena syarat sahnya ada wali di sana, ada kerelaan wali, kerelaan suami, kerelaan istri. Maka kalau salah satu di antara kerelaan itu tidak ada, maka tidak jadi. Nanti akan kemudian kita tambahkan dengan ijab dan qabul, kemudian ada mahar sebagai pelengkapnya. Nah, itu baru kemudian jadilah sebuah pernikahan. Adapun nanti nilainya 200, 150 tentu menyesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Insyaallah. Karena memang sekarang bingung juga banyak terjadi Ustadz, mohon maaf, karena akibat sesuatu yang terjadi, si ayah menghilang, dipikir ada ayah yang menikah ibunya pada saat itu, ayah itulah yang sebagai pengganti. Dan kenyataan pada saat ini memang ada yang seperti itu. Beta yang jaga dia dari dia lahir sampai dia besar, beta berhak kasih. Dia merasa memiliki yang berlebihan ya, Pak Fadli. Saya rasa tidak dibenarkan itu, dan secara hukum dia gugur, dia batal di hadapan hukum karena memang bukan jalur biologisnya, dia bukan nasabnya, bukan walinya secara hukum. Begitu Pak Fadli. Ya. Jadi mungkin ini juga yang menjadi perhatian bagi kita semuanya, terutama buat teman-teman kita yang gadis, supaya lebih berhati-hati ketika bergaul. Jangan sampai, ya itu tadi, mungkin kita sudah bahas di materi-materi sebelumnya juga, bagaimana kondisi anak yang terlahir dari, mohon maaf, ayah yang hubungan apa ya? Iya, tabrakan. Iya. Kecelakaan. Iya, itu yang sering kita ngomong. Karena ada yang banyak bilang, bahkan yang saya sudah sempat ngomong dengan beberapa ustadz pun, pada saat, mohon maaf, si wanita hamil, itu pun hamil, sebenarnya haram untuk laki-laki itu menikahi dia. Benar Ustadz? Ya. Tapi yang terjadi, karena demi menutupi, orang tua bilang, kawinkan saja. Iya, memang kalau terkait dengan hukum
bolehkah wanita hamil dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya? Ya, secara hukum madhab, hukum yang kita tahu dari literatur fikih, maka memang dia dia harus, kalaupun menikah nanti setelah dia melahirkan anaknya. Tapi dalam hukum hukum kita di negeri ini yang dia adalah hukum kompilasi bahasa kita, hukum kompilasi Islam, itu sudah membolehkan Pak Fadli. Tentu banyak pertimbangan. Saya ulang ya, biar jelas. Secara hukum madhab 4 madhab itu melarang atau gugur kebolehan seorang laki-laki yang menikahi wanita yang dihamilinya kecuali setelah masa dia melahirkan anaknya. Itu satu. Tapi dalam hukum kompilasi Islam yang kita anut di pengadilan, itu dia membolehkan seorang laki-laki yang menghamili wanita lalu dia menikahinya karena alasan tertentu. Alasan mungkin aib, alasan kemudian menjaga, alasan mudarat yang lebih besar, maka dia boleh menikah wanita yang hamil tadi. Di posisi dia hamil. Kalau mazhab tadi mengatakan tidak boleh setelah dia keluar anaknya, nanti ketika anaknya lahir dia tidak dilekatkan dengan nasab ayahnya tapi nasab ibunya, begitu. Jadi kalau ibunya namanya misalnya Fulanah, maka Fulan bin Fulana, begitu. Ya, tidak didekatkan pada nasab ayahnya, begitu. Jadi jamaah teman-teman sekalian, hukum mana yang kita ambil? Saya lebih cenderung di titik ini saya cenderung lebih cocok, lebih cenderung pada hukum kompilasi kita. Hukum kompilasi kita yang mengatakan bahwa boleh seorang laki-laki menikahi wanita yang dihamilinya meskipun dalam kondisi saat hamil. Agar apa? Agar banyak aib yang tertutupi terjaga dan semoga dengan itu mereka tidak mendatangkan kemudaratan yang lebih besar. Tapi secara hukum fikih, hukum mazhab, literatur mengatakan seperti itu. Wallahu taala alam. Begitu. Ya, Bapak Ibu jamaah mungkin ada yang bikin berdiskusi dengan Ustadz seputar materi ini. Silahkan. Ya, karena dalam materi kajian beberapa kali saya sering bilang ya, kita selalu membahas wanita, ya kan Ustadz, anak gadis. Tapi kalau laki-laki dipaksakan kawin dengan perempuan terus dia yang mau bagaimana Ustadz? Kalau laki-laki dipaksa kawin mau saja, tidak perlu khawatir. Nanti nikah lagi banyak lah bisa. Iya Ustadz kan, kalau wanita dipaksakan secara Islam tidak boleh. Sekarang laki-laki punya pilihan. Dia pun pilihan hati. Tapi orang tua ada bilang bisa sekawin yang bapak pun saudara nih. Nikah satu dengan yang dipaksakan, nikah dua dengan yang di. Ini berbahaya materi kita. Suatu hari Bapak melanjutkan sedikit. Ada seorang sahabiah bernama namanya Khasna binti Khidmah. Ini Khinsa namanya, Khinsa atau Khansa binti Khidmah. Dia dipaksa bapaknya menikah. Karena dipaksa bapaknya menikah, dia lalu nikah ternyata, dia nikah. Tapi dia adukan setelah nikah itu pada Nabi. Wahai Nabi, papaku paksa saya menikah. Ini saya tidak suka, tapi papa paksa saya menikah. Lalu Nabi kemudian bilang, walakil khiyarah. Bagimu pilihan, kalau kau mau lanjutkan, kalau tidak batalkan. Lihat tuh, Nabi bilang bagaimana? Kalau saya mau lanjut, kalau saya putus. Kita lanjut atau putus, begitu kira bahasa lagu ya. Jadi apa tadi, putus atau terus? Putus atau terus, gitu. Jadi kemudian perempuan itu bilang, dipanggil ayahnya, maka dia bilang, Nabi bilang saya punya pilihan atau melanjutkan atau putus ini. Lalu kemudian dia bicara Pak Fadli. Lihat bahasanya ya. Saya memilih untuk melanjutkan pernikahan ini.
saya hanya pengen setelah ini seluruh wanita-wanita yang datang setelah saya punya kasus ini tahu bahwa mereka memiliki hak untuk menentukan pilihannya. Jadi sengaja Khansa tadi itu mengajukan persoalannya ini pada Nabi agar seluruh wanita-wanita ini tahu mereka punya hak untuk menentukan siapa yang mau dinikahinya. Jadi begitu ibu-ibu ya. Jadi jangan ada kekhawatiran ya. Meskipun nanti bapak utang banyak ya, gitu kan. Kalau zaman dulu kan begitu Siti Nurbaya. Bapak terlanjur utang, lo tidak ada bayaran lah kasih nikah anaknya. Nah, begitu kira-kira. Jadi begitu Fatihah boleh dibatalkan insyaallah. Oh, jadi nikah pagi, sore batal. Ya kan? Jadi kalau Ustaz bahasa tadi bisa kan? Berarti nikah pagi, sore ke pengadilan hakim, beta minta batal, beta pun perkawinan tadi pagi. Ya, tapi ini memang ketentuan. Berarti wanita juga bisa ya Ustadz ya. Untung pada saat itu Nabi tidak bilang menikah lanjut dan cari satu lagi, ya kan? Berarti perempuan sama dengan laki-laki. Kalau bahasa yang tadi Ustadz sampaikan. Ya, dari jamaah mungkin masih ada yang ingin. Ya, karena memang materi ini lumayan berat juga Ustadz ya sebenarnya. Dan dalam setahun ini memang benar Bapak Ibu jamaah, saya yang terbebani setiap mendampingi Ustadz di depan. Karena membahas terkait kehidupan rumah tangga, terutama terkait dengan saudara-saudara kita yang wanita. Terbebani benar, karena kadang-kadang saya keluar terus ditanya sama ibu-ibu pejabat, kenapa sih materinya tadi, kok Bapak enak ya, kita nggak enak gitu ya. Ya, kok Bapak bisa begitu, kita nggak bisa. Ya. Tapi yang materi terakhir ini walaupun berat tapi sedikit banyak memberikan pilihan kepada ibu-ibu, terutama yang jomblo, bahwa ternyata jangan pernah takut untuk dipaksakan oleh orang tua menikah. Kalau memang ada pilihan yang sesuai dengan kriteria agama, kita masih bisa bersekukuh ya Ustadz untuk bertahan. Walaupun nanti ada bahasa dari orang tua, siseng kawing keluar dari kartu keluarga. Iya. Seseng mau kawin nih laki-laki ini keluar dari rumah. Itu lagi yang kadang-kadang. Atau kalau seng mau kawin, seseng dapat warisan. Ya. Ini yang kadang-kadang memaksa. Tapi ternyata dengan paksaan itu kalau kita sebagai wanita mengadu ke pengadilan, pengadilan berhak menetapkan bahwa menikahlah engkau dengan pilihanmu, bukan dengan pilihan orang tuamu, kami akan menyerahkan wali hakim kepadamu. Artinya secara keluarga tidak akan putus ya Ustadz. Warisan tetap akan dapat karena negara yang menetapkan itu. Jadi ini mungkin pelajaran-pelajaran penting bagi kita, sehingga mohon maaf jangan sampai ada bahasa bukan zaman Siti Nurbaya tapi masih ada Siti Nurbaya. Ya kan? Ternyata kalau kita paham agama, hak kita membela diri sebagai seorang wanita yang dipaksakan menikah ternyata ada. Jadi mungkin ya ini jadi pelajaran. Sama ya, mohon maaf kayak Ustadz sampaikan tadi, yang pingin rujuk dengan suaminya, tiba-tiba orang tuanya yang keberatan. Yang sebalik dengan dia laki-laki taruh. Padahal secara ini wanitanya tahu sebenarnya laki-lakinya baik. Berpisah dengan istrinya hanya gara-gara orang tua yang mencampuri. Ketika pingin balik orang tuanya larang, ternyata agama juga punya hak. Dan kalaupun melapor boleh rujukan Ustadz. Jadi ternyata agama juga memberikan kewenangan kepada seorang wanita untuk dia menentukan hidupnya. Jadi jangan karena orang tua yang suka suruh pisah dengan suaminya, gara-gara itu suami pulang ke rumah orang tuanya, pas pingin rujuk, orang tuanya yang bilang, jangan sih kawinin dia, jangan sih balikin dia lagi. Nah, dan bahkan tadi yang saya tangkap juga dari kesimpulan yang Ustadz sampaikan bahwa hukum talak hanya akan berlaku talak 3 ketika di Indonesia dinyatakan di depan hakim.
Jadi kalau cuma bilang beta talak se, ya cerai, tapi ternyata itu pun baru dihitung sekali. Tapi jangan setelah inilah ulang-ulang akang terus pulang bilang beta cerisi. Ya, jangan juga sampai kayak gitu. Sebisa mungkin ya, agar jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Jadi dalam Islam mungkin ada kriteria-kriteria lain juga ya Ustadz yang menjadikan seorang wanita begitu dijaga kehormatannya, harga dirinya, karena benar kenapa sampai wanita adalah makhluk paling mulia di mata agama Islam. Ya. Karena jangan dibilang karena dia lemah, bukan karena itu, karena ternyata Allah menjaga. Ya Ustadz ya. Nah, Ustadz saja kadang-kadang kalau begini pulang pasti bayi tua tanya, tadi bahas apa? Ya mungkin masih ada sisa waktu, ada yang ingin disampaikan Ustadz? Ya. Baik jamaah sekalian, untuk menutupi seluruh pembahasan kita terkait dengan memaksa, saya berharap kita setelah mendengarkan pembahasan kita ini semakin paham kita di mana posisi kita, bagaimana cara kita bersikap, bahwa zaman hari ini atau bahkan dari waktu yang lalu agama tidak pernah menghilangkan pilihan pada diri kita. Kita bebas untuk memilih siapa yang kita nikahi dan itu dilindungi secara agama. Tapi memang pilihan kita pun harus punya standar. Tidak sekedar memilih, tidak sekedar karena kita lewat di jalan atau di mall atau di tempat olahraga, di tempat gym misalnya, lalu kemudian kita falling in love di tempat itu, lalu tidak punya standar-standar tertentu, tentu itu tidak disarankan juga. Jadi tahu posisi dan sikap kita bagaimana, tapi juga punya kriteria dan standar yang berlaku. Sehingga semuanya balance Pak Fadli. Orang tua tentu tidak akan memaksakan, tapi anak ini tahu standar. Gitu. Makanya zaman dulu itu orang-orang kelas atas, orang-orang yang sudah elit di zaman itu, mereka tidak mungkin memilih sesuatu yang tidak standar dengan mereka. Maka pilihlah sesuai dengan standar kita. Kalau kita ini adalah wanita terhormat, pilihlah yang juga terhormat. Kalau kita adalah orang yang punya value, maka pilihlah juga yang punya value. Ya jangan kemudian menurunkan standar kemudian karena kita tidak dipaksa nih, begitu. Bukan begitu maksud daripada materi ini. Begitu juga dengan orang tua, meskipun tidak ada hak untuk memaksa, ya, tidak dibolehkan dalam agama untuk memaksa, tapi mereka punya hak untuk menasehati, hak kemudian untuk mengkhawatirkan agar anak ini tidak terkena musibah di masa depannya, sehingga ya dia punya standar juga dan dia punya kriteria juga. Anak juga harus mengerti itu. Saya rasa itu jika semua sudut ini saya rasa benar, maka insya Allah kata memaksa itu tidak akan muncul. Insya Allah. Demikian Pak Fadli. Ya, baik Ustadz. Ini adalah kajian kita yang terakhir di tahun 2025. Kemarin saya sampaikan ke Pak Asrul tahun depan kalau ada materi yang sama terkait materi keluarga dan ada masih membahas tentang bagaimana perlakuan terhadap seorang wanita dalam Islam, kita akan terus kaji itu. Doa Ustadz Isul akan memimpin kita dalam doa dia saat ini. Silakan Ustadz. Baik jamaah sekalian, karena momen kita spesial ya, ini makanya kuenya banyak nih karena ada yang ulang tahun ya. Kita kirimkan Al-Fatihah untuk terkhusus Ibu Gilang yang sedang berulang tahun. Semoga usianya berkah, usianya membawa kebaikan untuk keluarganya, untuk pasangannya, untuk suaminya, untuk anak-anaknya, untuk turunannya, dan kemudian untuk agama dan tempat beliau bekerja insyaallah. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وأنت راض عنها إلا قضيتها يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.